Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali di Harris Travel Vlog. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas mengenai lika-liku kehidupan imigran gelap di Amerika. Dan saya juga akan membahas mengenai sedikit mengenai sistem keimigrasian dan juga sistem pembayaran pajak di Amerika nih. Makanya saya beri judul imigran gelap di Amerika juga membayar pajak. Nah, ini sebagaimana yang mungkin teman-teman sudah tahu ya, jadi di Amerika itu banyak sekali imigran pendatang ya, imigran gelap yang kurang lebih jumlahnya 11-12 juta imigran gelap yang ada di Amerika. Nah, ini sistem dan hukum keimigrasian di Amerika itu memang agak sedikit kompleks, agak sedikit rumit dan membingungkan gitu ya. Di satu sisi memang orang pendatang atau imigran gelap itu tidak boleh bekerja, tidak boleh tinggal di Amerika. Tapi di sisi lain memang fakta dan realitasnya mereka itu ada di sini gitu. 12 juta imigran gelap itu mereka ada di Amerika dan mereka tinggal dan bekerja di sini. Jadi mereka ini para imigran, 12 juta imigran dari berbagai mancanegara, mereka tinggal bertahun-tahun, beranak cucu, berantau dan mengadu nasib di Amerika. Dan yang saya maksud dengan gelap di sini ya, supaya lebih jelas. Jadi ada yang orang-orang imigran yang datang ke Amerika secara resmi dengan menggunakan izin masuk visa dengan jenis apapun. Lalu mereka overstay atau izin tinggalnya sudah habis dan menetap di Amerika, tinggal dan bekerja di Amerika. Nah, ada juga jenis orang gelap dan mereka benar-benar gelap dalam artian orang-orang yang datang dari misalnya Meksiko atau Guatemala, dari negara Latin. Mereka datang menerobos perbatasan Amerika tanpa menggunakan dokumen apapun, tanpa memiliki paspor. Oke, jadi keberadaan imigran gelap di Amerika itu ya, biar bagaimanapun itu menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu gitu. Para business owner, para pemilik perusahaan, pemilik pabrik, para pemilik usaha dan bisnis seperti restoran, pertanian, dan toko. Mereka beruntung bisa mempekerjakan karyawan atau buruh dengan bayaran murah. Sebagian juga tidak membayar pajak, walaupun itu beresiko tinggi gitu kalau ketahuan. Nah, ini di sisi lain juga ada keluhan, ada orang Amerika yang mengeluh, wah, imigran gelap itu bikin beban aja bagi pemerintah. Orang-orang gelap tuh kerjanya cuma ngambilin uang negara, mereka kerja ngambilin uang negara terus dikirim ke negara yang sana, ke keluarganya. Mereka nggak bayar pajak lagi. Nah, ini ada keluhan-keluhan atau prasangka negatif terhadap imigran gelap. Padahal kenyataannya ada imigran gelap juga yang membayar pajak gitu. Bahkan menurut aturan, para imigran gelap ini dianjurkan untuk membayar pajak. Nah, ini mungkin dalam benak pikiran teman-teman ada yang bertanya nih, lah ini katanya secara teori, secara hukum, para imigran gelap ini tidak boleh tinggal dan tidak boleh bekerja di Amerika. Tapi di sisi lain kok mereka dianjurkan untuk bayar pajak gitu. Nah, jadi gimana tuh? Nah, ini menurut saya ini memberi indikasi bahwa para imigran gelap ini secara ideologis oleh pemerintah dibiarkan, mereka diizinkan untuk tinggal dan hidup di Amerika selama mereka tidak melakukan tindak kriminal. Mereka tidak akan diusik-usik, mereka tidak akan dirazia, mereka tidak akan dikejar-kejar selama mereka tidak melakukan tindak kriminal gitu. Walaupun dalam praktisnya para imigran gelap ini mungkin ruang lingkupnya agak susah untuk berkarir, untuk hidup, untuk berusaha, untuk berbisnis, karena mereka tidak memiliki surat resmi gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan pokok pembahasan ini, saya mau cantumkan beberapa cuplikan dari beberapa narasumber yang menunjukkan bahwa beberapa imigran gelap juga ikut membayar pajak. Jadi mereka ini juga ikut berperan andil dan berkontribusi membayar pajak
demi pemasukan, income dan juga perkembangan ekonomi di Amerika. Baik. And I want to give you a statistic that is mind-blowing to me, which a lot of people say that undocumented people don't pay taxes and they're just a burden on the government. But this is not actually true. Hear this. According to the IRS, in 2015, 4.4 million people paid $23.6 billion in taxes using an ITIN. $23.6 billion in taxes were paid by undocumented persons using an ITIN number. And this is major. It's so big. Death. Oh, that's taking up our money, and their kids go to school. That takes up our taxpayer dollars. They're robbing us blind. Here's the only problem with that. They do pay taxes. And someone actually did an analysis of how much taxes that they pay on average. It's, of course, an estimate, but it's a fairly logical one. It's from the Institute for Taxation and Economic Policy. And they realized, hey, you know what? They pay sales tax like everybody else, because you have to. You know, you go into McDonald's, you go into a store, if there's a sales tax in that state, you're going to pay it. They don't ask you, hey, do you have papers? Oh, you don't have papers, then you don't have to pay the sales tax? No, of course, you pay the sales tax. How much is that? Well, based on their economic status, which obviously they're not rich, on average, they would pay about $8.4 billion in sales tax. They'd pay $1.6 billion in property tax. Now, that's not very much because a lot of them don't own property, but based on the few percent that would and the renters, et cetera, you get $1.6 billion in taxes that way. And then you've got $1.2 billion in personal income taxes they're paying. And so for a total of, actually, an estimate of $11.2 billion in taxes that undocumented immigrants pay to the United States. And by the way, if they have a job through a fake Social Security number, which happens often, they actually pay the payroll tax, but never get it back. They can't collect on that Social Security or Medicare, but they do pay into it their whole lives. So a lot of times they pay taxes for which they never see any return. So in the end, is it a net positive, net negative? That's hard to tell because you don't know how much of the hospitals, the firemen, cops, teachers, et cetera, that they use up. But when you hear that they don't pay any taxes and that they leech off of us, that's actually not true. They pay a lot of taxes. Oke, baik, kita lanjutkan pokok bahasan ini. Jadi buat teman-teman, buat saudara-saudaraku, buat teman-teman orang Indo yang ada di Amerika, buat kalian yang mungkin statusnya masih gelap, masih belum beruntung, jadi jangan khawatir, sabar dan tetap semangat nih, tetap semangat berjuang mengadu nasib di Amerika. Nanti suatu saat insya Allah akan ada harapan. Jadi buat teman-teman yang nggak punya surat green card ataupun working permit, bagi teman-teman yang belum punya nomor SS, nomor Social Security, jangan khawatir, saya sarankan untuk mengapply nomor IRS, nomor ITIN atau nomor ITIN. Nah, ITIN ini apa? ITIN ini kepanjangan dari Individual Taxpayer Identification Number. Jadi nomor ITIN ini adalah nomor ganti atau nomor alternatif bagi mereka yang tidak memiliki nomor SS gitu. Jadi nomor ITIN ini adalah nomor pemerintah federal yang dikeluarkan oleh lembaga perpajakan, itu kantor IRS. Nah, sekali lagi nomor ITIN ini nomor bagi teman-teman yang tidak punya nomor SS, yang tidak punya status keimigrasian secara resmi, tapi mereka tetap bisa membayar pajak gitu. Nah, kan seringkali ada yang bertanya dan komentar tuh. Nah, terus kalau nanti saya ngeplay nomor IRS atau nomor ITIN, terus saya nanti membayar pajak. Nah, terus nanti kira-kira bakalnya saya dapat surat green card apa enggak ya? Nah, ini seringkali dipertanyakan, dan sebenarnya nomor ITIN ini, nomor IRS ini tidak akan mempengaruhi status keimigrasian seseorang gitu. Jadi nomor ITIN ini, kalau orang gelap bayar pajak dengan nomor ITIN ini, hal itu tidak akan mempengaruhi status keimigrasian seseorang, dan hal itu tidak mengarahkan seseorang untuk mendapatkan surat izin kerja gitu. Nah, terus ada juga yang komentar kan, wah, buat apa saya bayar pajak segala, saya mah gelap-gelap aja gitu.
ngapain saya bayar pajak kalau nanti bakalnya nggak dapat surat juga, ya percuma kan. Nah, ini seringkali kita dengar komentar seperti ini. Nomor ITIN ini, ya sekali lagi seperti yang tadi yang saya bilang, alternatif atau jalan lain bagi teman-teman saudaraku yang statusnya masih gelap di Amerika. Oke, jadi buat teman-teman nih yang terutama masih baru nih, baru datang dari Indo terus nyampe di Amerika. Nah, ini nomor ITIN ini juga banyak manfaatnya gitu. Nih yang pertama, nomor ITIN nih. Jadi meskipun status seseorang gelap, tapi kalau dia punya nomor ITIN, nah ini yang pertama, keuntungan yang pertama nih, dia bisa membuka rekening bank nih. Dengan nomor ITIN kita bisa membuka nomor rekening bank. Nah, kalau kita punya nomor rekening bank kan kita bisa dapat kita bisa dapat kartu ATM tuh. Kita bisa dapat akses dan ngeplay kartu kredit gitu kan. Nah, terus yang kedua, kalau punya nomor ITIN tuh kita bisa ngeplay SIM juga tuh. Kita bisa ngeplay SIM. Jadi di beberapa negara bagian masih bisa tuh di Amerika. Terus kalau kita punya nomor ITIN juga, kita bisa ngeplay rumah atau ngeplay apartemen. Kalau kita punya nomor ITIN juga di nomor 4, kita bisa beli barang-barang online. Kalau kita punya kebutuhan misalnya di Amazon, kan itu harus pakai kartu ATM tuh. Nah, terus juga dengan memiliki nomor ITIN tuh, kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan besar gitu yang mau hiring, memperkerjakan kalian, kalau meskipun kalian nggak punya green card, nomor SS, tapi kalau kalian punya keahlian, kalian bisa menunjukkan nomor ITIN tuh, jadi tetap bisa bayar pajak. Nah, terus keuntungan lainnya nih, kalau misalnya punya kasus keimigrasian, misalnya mau nikah dengan orang sini atau mau menikah dengan orang lain yang statusnya masih green card juga. Nah, itu dengan memiliki nomor ITIN, nah kalian berdua satu pasangan itu, meskipun yang satu resmi, yang satu tidak, nanti kalau yang punya nomor ITIN itu bisa ikut bayar pajak bareng. Terus kalau punya nomor ITIN juga, misalnya ada kasus keimigrasian gitu, terus seseorang misalnya mau dideportasi, terus seseorang lagi di pengadilan imigrasi, terus nah itu dengan memiliki nomor ITIN itu, nah kita bisa naik banding tuh, seseorang bisa naik banding karena di situ ada salah satu elemen atau unsur namanya GMC. Nah, GMC ini kepanjangan dari Good Moral Conduct. Jadi di situ ada salah satu unsur atau elemen ketika seseorang imigran gelap misalnya ada kasus keimigrasian, misalnya dia mau dideportasi. Nah, seseorang misalnya dibawa ke pengadilan, terus dia sedang diadili. Nah, itu di depan hakim, orang tersebut bisa naik banding, terus bisa menunjukkan, oh ini iya saya memang gelap di sini, dulu saya pernah kerja, terus saya bayar pajak nih. Jadi dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak tuh, nanti sama hakim bisa dipertimbangkan nanti hakim, karena di sini kan pemerintah senang kalau ngelihat imigran yang mau bayar pajak gitu. Nah, jadi kalau seseorang bisa membuktikan bahwa dia pernah bayar pajak meskipun dia orang gelap, nah itu nanti bisa dipertimbangkan, jadi nggak jadi dideportasi. Nah, itu salah satu keuntungannya tuh. Baiklah, bagi teman-teman yang mau mengapply atau mengajukan nomor IRS atau nomor ITIN, bisa mendatangi kantor IRS terdekat, atau bisa juga mengapply lewat website, atau juga bisa melalui biro jasa. Silakan ada Google dan ada cari di grup WhatsApp. Dan untuk menyingkat waktu, baik, sampai sini saja apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa berguna, bisa bermanfaat. Berjumpa lagi di lain waktu pada topik dan pokok bahasan yang berbeda. Wassalam.